Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Zahra Nandika dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan nomor NIM 29021500006 Pancasakti University. Pada video kali ini saya bermaksud untuk memenuhi tugas UTS pada semester 2 kali ini dengan tema kepemimpinan dalam organisasi dengan mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Pramukti SEMSI. Yang pertama di sini adanya pendahuluan. Jadi dalam suatu organisasi yang bekerja sama dalam wadah suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, memerlukan adanya pemimpin yang dapat merencanakan atau merumuskan tujuan, mengkoordinasikan kegiatan, dan melaksanakan pengawasan terhadap jalannya kerjasama. Nah, selain adanya pemimpin, juga diperlukan adanya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi dan situasi organisasi. Nah, kepemimpinan yang dimaksud adalah proses menuju tercapainya tujuan atau seni menggerakkan orang-orang dalam kerjasama kelompok. Nah, kemudian apa sih yang kita ketahui mengenai kepemimpinan? Nah, kepemimpinan sendiri itu merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Selanjutnya, menurut para ahli di sini ada menurut Gibson dalam Anuraga 1995. Nah, di dalam mempelajari kepemimpinan ada banyak teori yang dapat dijadikan acuan. Nah, sedangkan menurut Winardi 1998, pemimpin adalah seseorang yang karena kecakapan pribadinya dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk mengarahkan usaha bersama ke arah pencapaian sasaran tertentu. Next, selanjutnya di sini ada fungsi kepemimpinan. Yang pertama, fungsi perencanaan. Nah, maksudnya fungsi perencanaan di sini adalah seseorang pemimpin itu perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan bagi diri sendiri selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. Nah, kemudian yang kedua ada fungsi memandang ke depan. Nah, fungsi memandang ke depan di sini maksudnya itu seseorang pemimpin itu harus selalu senantiasa memandang ke depan, berarti akan mampu mendorong apa saja yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap kemungkinan. Nah, kemudian fungsi kepemimpinan yang ketiga ada fungsi pengembangan loyalitas. Nah, fungsi pengembangan loyalitas di sini adalah pengembangan kesetiaan ini itu tidak saja di antara pengikut, tetapi juga untuk para pemimpin tingkat rendah dan menengah dalam organisasi. Untuk mencapai kesetiaan pengembangan loyalitas ini itu seseorang pemimpin itu harus memberi teladan yang baik dalam pemikiran, terus kata-kata maupun tingkah laku sehari-hari yang menunjukkan kepada bawahannya atau anak buahnya. Nah, kemudian yang keempat ada fungsi mengambil keputusan. Nah, fungsi mengambil keputusan ini adalah fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan oleh seseorang. Nah, oleh sebab itu banyak pemimpin yang menunda untuk melakukan pengambilan keputusan. Bahkan banyak juga pemimpin yang kurang berani mengambil keputusan atau mengambil tindakan. Nah, keputusan-keputusan itu yang bersifat rumit dan kompleks sebab masalahnya itu menyangkut perhitungan-perhitungan secara teknis agar diambil dengan bantuan seorang ahli dalam bidang yang akan diambil keputusannya. Nah, kemudian yang kelima ada fungsi memberi motivasi. Jadi seseorang pemimpin ini itu perlu selalu bersikap penuh perhatian terhadap anak buahnya atau bawahannya. Nah, pemimpin harus dapat memberikan semangat, membesarkan hati, mempengaruhi anak buahnya agar rajin bekerja dan menunjukkan prestasi yang dimilikinya. Nah, kemudian yang terakhir ada fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini itu maksudnya itu pemimpin itu untuk senantiasa meneliti
jadi mengawasi untuk meneliti kemampuan pelaksanaan rencana. Dengan adanya pengawasan ini maka hambatan-hambatan dapat segera ditemukan untuk dipecahkan secara bersama. Nah, kemudian selanjutnya ada sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau kepemimpinan. Nah, yang pertama itu pemimpin sendiri itu harus berani dan penuh percaya diri. Kenapa dia harus berani dan penuh percaya diri? Karena biasanya seseorang atasan atau pemimpin itu memiliki cahaya yang tenang. Nah, ia itu harus memiliki keberanian untuk melakukan sebuah tantangan besar. Nah, saat akan mengambil sebuah tantangan, seorang pemimpin ini harus berani mengambil resiko dan harus terus berjalan tidak peduli yang dikatakan orang lain. Nah, kemudian yang kedua itu ada mempertajam kekuatan. Jadi seorang ahli di bidang emotional intelligence itu melakukan penelitian terhadap gaya kepemimpinan di 500 perusahaan dan menemukan beberapa tipe kepemimpinan yang menonjol, misalnya seperti melihat jauh ke depan, demokratis, dan senang melatih. Nah, carilah keahlian atau kekuatan yang dimiliki itu. Jadi untuk mempertajam kekuatan apa sih kepemimpinan yang kita miliki. Nah, kemudian yang ketiga itu ada ciptakan tujuan. Nah, maksudnya ciptakan tujuan ini harus memiliki ciri khas gaya kepemimpinan seperti apa yang tadi kita terapkan dalam perusahaan tersebut misalnya. Nah, yang kita terapkan misalnya gaya kepemimpinan yang demokratis atau yang senang melatih gitu. Jadi kita harus menciptakan tujuan. Nah, yang keempat ada pemberi semangat. Nah, maksudnya pemberi semangat di sini pemimpin yang terbaik itu adalah seseorang yang bisa memberikan semangat dan mampu memotivasi karyawannya. Nah, pemimpin itu biasanya harus bisa menempatkan dirinya sebagai seorang motivator atau bahkan sebagai karyawan yang menemui bawahannya gitu. Nah, seorang pemimpin itu harus bisa melihat potensi setiap karyawannya hingga tiap karyawan itu bisa melakukan atau memberikan yang terbaik bagi perusahaan tersebut. Kemudian yang kelima ada seimbang. Nah, maksudnya seimbang di sini setiap pemimpin itu harus bisa mengukur resiko yang dihadapinya. Selain itu, ciptakan waktu yang tepat untuk menikmati hidup di luar pekerjaan. Jadi harus balance atau harus seimbang antara pekerjaan dengan hidup yang di luar gitu. Nah, kemudian yang keenam ada menjadi diri sendiri. Jadi seorang pemimpin itu harus bersikap menjadi dirinya sendiri, tidak boleh mengikuti orang lain. Maksudnya tak ada yang lebih baik selain menjadi diri sendiri. Nah, karena itulah jadi pemimpin yang sesuai dengan kepribadian yang dimilikinya gitu. Nah, next selanjutnya ada contohnya. Nah, contohnya di sini misalnya pemimpin PT Heriong Kitchenware Indonesia merupakan sosok pemimpin yang bersemangat dalam memimpin perusahaan. Nah, menurut karyawannya pemimpin ini tidak bersemangat hanya karena pada saat sedang tidak enak badan. Di saat pemimpin menghadapi masalah, pemimpin masih dapat terus bersemangat. Nah, berarti pemimpin ini sangat bersemangat dalam hal kepemimpinan. Dia tidak mencampuri urusan luar dengan urusan perusahaan. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dalam video kali ini atau dalam materi kali ini, jadi dalam suatu organisasi itu tidak dapat dilepaskan dengan seorang pemimpin. Nah, seorang pemimpin pasti memiliki suatu hal yang istimewa dibandingkan dengan anggota yang lain yang ada pada organisasi itu. Kelebihan-kelebihan inilah yang kemudian menjadi suatu penilaian dari para anggotanya. Tidak semua orang itu memiliki kelebihan, karena ia tidak dapat dibeli, melainkan dari pendidikan dan pengalaman. Jadi kepemimpinan itu hal yang sangat luar biasa yang bisa dimiliki. Gitu. Nah, seorang pemimpin itu harus mampu menjalankan tugasnya secara baik. Nah, semua anggota itu merasa diperdayakan dan diberikan haknya secara maksimal dan tidak dibeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya.
Nah, semua rencana yang dijalankan dengan prosedur yang baik, itulah beratnya menjadi seorang pemimpin, di mana semua tumpuan dan harapan berada di tangannya. Mungkin sekian video materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.